Perang Emu. Tahun 1932, Australia menghadapi musuh yang tidak biasa, burung emu. Setelah Perang Dunia Pertama, banyak veteran tentara jadi petani gandum di Western Australia. Namun ladang mereka justru diserbu ribuan emu yang sedang bermigrasi. Pemerintah mengirim militer bersenjata senapan mesin Lewis untuk mengatasinya. Pasukan berhadapan dengan kawanan burung yang bisa berlari cepat hingga 50 km per jam. Akibatnya, tembakan meleset, burung kabur, dan operasi militer jadi bahan tertawaan. Hasilnya, manusia kalah melawan burung. Australia akhirnya menyerah, dan burung emu tetap hidup bebas. Sejarah menamakannya Great Emu War. Perang Zanzibar. 25 Agustus 1896, Sultan Zanzibar Khalid bin Bargash menolak mundur dari tahtanya meski Inggris menuntut penggantian. Inggris yang sudah punya kekuatan kolonial di wilayah itu tidak tinggal diam. Pagi hari, kapal perang Inggris mengepung pelabuhan Zanzibar. Ketika ultimatum berakhir, artileri Inggris menembaki Istana Sultan. Perang hanya berlangsung 38 menit. Istana hancur, 500 orang Zanzibar tewas, sementara Inggris hanya kehilangan 1 tentara yang luka. Hasilnya, Khalid kabur dan Inggris menempatkan Sultan boneka yang setia pada mereka. Perang ini tercatat sebagai perang terpendek dalam sejarah. Perang Babi. Di Pulau San Juan, lepas pantai Kanada, sengketa wilayah antara Amerika Serikat dan Inggris sudah lama berlangsung. Pemicu ledakan terjadi saat seekor babi milik orang Inggris memakan kentang petani Amerika. Petani itu menembak babi, dan insiden kecil ini memicu ketegangan antar dua negara besar. Kedua pihak mengirim pasukan. Inggris dengan 5 kapal perang, Amerika dengan ratusan tentara. Dunia nyaris melihat perang besar hanya karena seekor babi. Untungnya, komando militer di lapangan menahan diri dan diplomasi akhirnya menang. Hasilnya, Pulau San Juan resmi diberikan ke Amerika Serikat lewat arbitrase internasional. Sejarah menyebutnya Big War. Perang Ember. Abad pertengahan Italia dipenuhi persaingan antar kota. Tahun 1325, tentara Modena mencuri sebuah ember kayu dari sumur di Bologna. Bologna marah besar dan menganggapnya penghinaan. Mereka mengerahkan sekitar 30.000 pasukan untuk menyerang Modena. Namun, Modena yang hanya punya 7.000 prajurit justru menang telak dalam pertempuran di Zappolino. Hasilnya, Bologna dipermalukan, dan ember kayu yang jadi penyebab perang hingga kini masih disimpan di Modena sebagai trofi perang. Perang Chaco. Tahun 1932, Bolivia dan Paraguay berperang memperebutkan wilayah Chaco Borlal, daerah gersang di Amerika Selatan yang diduga mengandung minyak. Kedua negara miskin ini mengerahkan ratusan ribu tentara. Namun kondisi medan yang berat membuat banyak korban jatuh akibat penyakit dan kekurangan air. Setelah 3 tahun, sekitar 100.000 prajurit tewas. Ironisnya, setelah perang berakhir, ternyata cadangan minyak yang diperebutkan tidak pernah ditemukan. Hasilnya, Paraguay menang dan menguasai sebahagian besar wilayah Chaco. Sementara Bolivia kehilangan harapan mendapatkan akses ke laut. Berang Pastri. Tahun 1838, seorang koki Prancis di Meksiko mengklaim restorannya dihancurkan tentara Meksiko.
Ia menuntut ganti rugi, dan Perancis mendukungnya dengan menuntut kompensasi besar. Ketika Meksiko menolak membayar, Perancis mengirim kapal perang dan mengebom pelabuhan Veracruz. Konflik kecil ini berubah menjadi perang internasional, dikenal dengan nama Perang Pastri. Pertempuran berlangsung berbulan-bulan sebelum akhirnya Meksiko setuju membayar ganti rugi kepada Perancis. Hasilnya, semua ini terjadi demi sebuah tuntutan soal kue. Perang Beagle. Tahun 1978, Argentina dan Chili hampir berperang gara-gara 3 pulau kecil di Selat Beagle. Argentina mengklaim pulau itu bagian dari mereka, sementara Chili menolak. Kedua negara mengerahkan kapal perang dan pasukan elit bersiap untuk perang habis-habisan. Namun tepat sebelum tembakan pertama dilepaskan, Paus Yohanes Paulus II menawarkan mediasi. Diplomasi Vatikan menyelamatkan ribuan nyawa. Hasilnya, perang batal terjadi dan pulau-pulau tersebut akhirnya tetap menjadi milik Chili. Perang Sepak Bola. Juli 1969, pertandingan kualifikasi Piala Dunia antara Honduras dan El Salvador memicu kerusuhan. Namun akar masalah sebenarnya lebih dalam. Migrasi warga El Salvador ke Honduras, perebutan tanah, dan diskriminasi. Ketika pertandingan usai, kerusuhan berubah jadi perang terbuka. Kedua negara saling serang dengan pesawat dan pasukan darat. Konflik berlangsung 100 jam, menewaskan lebih dari 3.000 orang. Hasilnya, gencatan senjata ditekan oleh Organisasi Negara-Negara Amerika. Meski disebut perang sepak bola, sejatinya perang ini adalah ledakan dari masalah sosial dan politik yang lama terpendam.